di Jalan Pajajaran, Kebon Raya, Bogor. Warga yang mengetahui ada pelaku copet akhirnya ikut menyerang pelaku. Polisi yang berupaya menyelamatkan pelaku dari amukan warga bahkan sampai terjatuh dari motornya. Aksi ini pun mengakibatkan kemacetan parah. Di sini dia yang maling itu duduknya sebelah saya. Udah ada yang dapur. Nggak sempat ke anak saya ngeliat. Tas ibu dirogoh atau gimana, Bu? Iya, udah main. Diapain Di tas sini ibu? itu pakai pajak AC-nya ditutup gini ya. Pelaku copet langsung diperiksa di Mapolsek setempat. Sementara polisi menahan tas dan dompet korban sebagai barang bukti aksi kejahatan pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV. Yang tengah bertugas di Jalan Pajajaran, Kebon Raya, Bogor. Warga yang mengetahui ada pelaku copet akhirnya ikut menyerang pelaku. Polisi yang berupaya menyelamatkan pelaku dari amukan warga bahkan sampai terjatuh dari motornya. Aksi ini pun mengakibatkan kemacetan parah. Di sini dia yang maling itu duduknya sebelah saya. Udah ada yang dapur. Nggak sempat ke anak saya ngeliat. Tas ibu dirogoh atau gimana, Bu? Iya, udah main. Diapain Di tas sini ibu? itu pakai pajak AC-nya ditutup gini ya. Pelaku copet langsung diperiksa di Mapolsek setempat. Sementara polisi menahan tas dan dompet korban sebagai barang bukti aksi kejahatan pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV. Kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini. Ya, namun Afi, ada yang juga menanyakan termasuk dari kuasa hukum Jessica, apa alat bukti kuat yang dimiliki penyidik sehingga bisa menetapkan Jessica sebagai tersangka? Ya, ini jika mencermati penjelasan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Krisnamurti, penyidik memiliki beberapa alat bukti yang cukup kuat. Baik, apakah termasuk ini rekaman CCTV di Cafe Olivier Grand Indonesia yang menjadi lokasi kejadian Afi? Ya, ini merupakan kewenangan penyidik untuk memberikan keterangan apa saja alat bukti yang dimiliki. Baik, ini rekaman CCTV ini pemirsa menjadi salah satu bukti yang paling dinantikan oleh semua kalangan dan belum dipublikasikan ya oleh kepolisian ya. Nah, salah seorang komisioner Komisi Polisi Nasional Kompolnas melihat langsung secara detail rekaman CCTV detik-detik kejadian di tempat kejadian perkara. Berikut kesaksiannya. Gelasnya, ya kan? Berarti memang diangkat bener, Pak? Diangkat gelasnya kan kelihatan di dalam. Ada, jadi kelihatan karena memang di situ tidak kelihatan ya. Tapi ada di dalam di balik apa itu ada kelihatan mengangkat gelas, ada memindahkan gelas. Kemudian dia gerakan-gerakan pindah tempat juga ada di situ gitu ya. Ya, dia pulang polisi karena melihat apa ada. Tapi tidak ada gerakan dia memasukkan sesuatu ya? Hah? Tangan memasukkan sesuatu ke gelas itu kan? Enggak ada kelihatan di situ. Ya, tidak kelihatan karena memang itu dari jauh. Kemudian lokasinya juga sangat jauh dari sini. Ya, pemirsa, masih terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna, pertanyaan yang belum terjawab adalah apa motif tersangka menaburkan racun sianida ke minuman korban. Afi, bisakah kamu memberikan gambaran? Ya, ini tidak ada yang bisa saya sampaikan ya, karena ini merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Baik, ini bukankah motif merupakan materi yang harus diungkap untuk membongkar kemungkinan keterlibatan orang lain, Afi? Ya, ini mohon maaf Niki, sekali lagi ini merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya untuk menjelaskannya secara langsung nanti. Jadi kita tunggu kewenangan dari, maksudnya kita tunggu informasi dari Polda Metro Jaya begitu ya. Baik pemirsa, kita ikuti laporan rekan Stephanie Devirsta dan juru kamera T. Hartomo dalam jejak pembunuh Mirna. Beginilah situasi di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang terus didatangi oleh rekan media, baik di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, dan juga dini hari, yang terus menunggu untuk mendapatkan perkembangan dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dan hingga saat ini pun pihak penyidik masih belum mengetahui apa yang menjadi motif dari pembunuhan Mirna tersebut. Jessica Kumala Wongso yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini sudah mendekam di dalam rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari. Penyidik menahan Jessica guna kekhawatiran tersangka akan melarikan diri dan juga menghilangkan barang bukti yang sudah ada. Januari lalu, es kopi Vietnam yang disesap Wayan Mirna Salihin dalam acara Temu Kangen bersama teman lamanya Jessica dan Hani membuatnya tewas. Kopi itu dibeli di sebuah kafe di Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Awalnya kematian Mirna diduga karena serangan jantung, namun hasil otopsi menyatakan hal berbeda. Kopi yang diminum Mirna mengandung racun sianida.
Kasus pembunuhan ini ditangani di Treskrimum Polda Metro Jaya. Gelar perkara dilakukan kepolisian. Pegawai kafe diperiksa, juga Jessica dan Hani yang diperiksa lebih dari 1 kali. 2 orang ini dianggap saksi kunci. Terlebih lagi, Jessica, orang yang memesan kopi Vietnam yang diminum Mirna. Diantar oleh staf kita, ya. Karena sebelum diantar ke mejanya, dia kan datang pesan sendiri, tapi dia mau tutup bil. Saya mau bayar sekarang. Padahal minumannya saja belum dibuat. Di media sosial beredar rekaman pembicaraan diduga antara anggota Polda Metro Jaya dengan manajer kafe. Dari rekaman ini diketahui bahwa Jessica telah memesan kopi dan menunggu Mirna melakukan gerak-gerik mencurigakan. 18 Januari, status kasus Mirna ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun kepolisian belum menetapkan tersangka. Jessica diperiksa kembali, statusnya tetap saksi. Petunjuk semakin mengarah ke Jessica. Beredar informasi bahwa Jessica membuang celana panjang yang dipakainya saat bertemu Mirna. 26 Januari, pihak Polda Metro mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Koordinasi ini digelar meminta saran dan usulan pihak kejaksaan untuk terkait penetapan tersangka pembunuh Mirna. 3 hari berselang atau hari Jumat malam, beredar informasi tentang Jessica yang dicekal bepergian ke luar negeri oleh pihak imigrasi. Kasus ini memasuki babak baru. Hari Sabtu pagi tanggal 30 Januari, kepolisian menangkap Jessica di sebuah hotel di Mangga 2, Jakarta Utara. Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Setelah diperiksa selama 15 jam, malam harinya kepolisian memutuskan untuk menahan Jessica untuk kurun waktu 20 hari. Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI Rejawali Televisi. Ya, Afi, disebutkan bahwa Jessica ditahan selama 20 hari. Nah, apakah ada kemungkinan terjadi perpanjangan penahanan, Afi? Ya, ini untuk kepentingan penyelidikan tentu saja nanti ke depannya kemungkinan saja bisa ada bukti baru. Nah, ini bisa saja diperpanjang. Karena kan ini kan kemarin kan Jessica ini diperiksa sebagai saksi, kalau sekarang sebagai tersangka. Baik, pemirsa, ini orang tua dari korban, orang tua dari Wayan Mirna mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya menetapkan tersangka dalam kasus ini, yang mana orang tua Wayan Mirna begitu berharap agar apabila terbukti pelakunya akan dihukum seadil-adilnya. Kita dengar statement dari orang tua Wayan Mirna dan Mawan Salihin. Kita hanya sebagai korban, saya bapaknya Mirna yang sudah meninggal, saya sudah shock, saya sudah capek ya. Saya lihat secara logika anak saya mati minum racun sianida di kopi yang dipesan oleh J, ya kan? Itu kan fakta yang ada kan? Sekarang sudah jadi tersangka bahkan. Nah sekarang kalau ada orang lain lagi siapa? Ya tukang kopi kan? Masa tukang kopi mau bunuh orang? Mati dong semua ya. Justru sekarang polisi saya rasa arahnya jangan sampai ini berkembang terus. Nanti bisa orang bunuh orang hanya dengan kopi, maksudnya sianida dengan kopi nggak ketahuan, total lepas dari jerat hukum. Wah itu berbahaya sekali, bisa kalian juga bisa kena. Itu tadi pernyataan dari ayah Wayan Mirna. Kita tunggu saja proses hukum ini bergulir ya. Kita harus tidak. Kan Jessica ini diperiksa sebagai saksi, kalau sekarang sebagai tersangka. Baik, pemirsa, ini orang tua dari korban, orang tua dari Wayan Mirna mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya menetapkan tersangka dalam kasus ini, yang mana orang tua Wayan Mirna begitu berharap agar apabila terbukti pelakunya akan dihukum seadil-adilnya. Kita dengar statement dari orang tua Wayan Mirna dan Mawan Salihin. Kita hanya sebagai korban, saya bapaknya Mirna yang sudah meninggal, saya sudah shock, saya sudah capek ya. Saya lihat secara logika anak saya mati minum racun sianida di kopi yang dipesan oleh J, ya kan? Itu kan fakta yang ada kan? Sekarang sudah jadi tersangka bahkan. Nah sekarang kalau ada orang lain lagi siapa? Ya tukang kopi kan? Masa tukang kopi mau bunuh orang? Mati dong semua ya. Justru sekarang polisi saya rasa arahnya
Jangan sampai ini Jakarta Pusat. Awalnya kematian Mirna diduga karena serangan jantung, namun hasil otopsi menyatakan hal berbeda. Kopi yang diminum Mirna mengandung racun sianida. Kasus pembunuhan ini ditangani di Treskrimum Polda Metro Jaya. Gelar perkara dilakukan kepolisian. Pegawai kafe diperiksa, juga Jessica dan Hani yang diperiksa lebih dari 1 kali. 2 orang ini dianggap saksi kunci. Terlebih lagi, Jessica, orang yang memesan kopi Vietnam yang diminum Mirna. Diantar oleh staf kita. Ya. Karena sebelum diantar ke mejanya, dia kan datang pesan sendiri, tapi dia mau tutup bil. Saya mau bayar sekarang. Padahal minumannya saja belum dibuat. Di media sosial beredar rekaman pembicaraan diduga antara anggota Polda Metro Jaya dengan manajer kafe. Dari rekaman ini diketahui bahwa Jessica telah memesan kopi dan menunggu Mirna melakukan gerak-gerik mencurigakan. 18 Januari, status kasus Mirna ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun kepolisian belum menetapkan tersangka. Jessica diperiksa kembali, statusnya tetap saksi. Petunjuk semakin mengarah ke Jessica. Beredar informasi bahwa Jessica membuang celana panjang yang dipakainya saat bertemu Mirna. 26 Januari, pihak Polda Metro mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Koordinasi ini digelar meminta saran dan usulan pihak kejaksaan untuk terkait penetapan tersangka pembunuh Mirna. 3 hari berselang atau hari Jumat malam, beredar informasi tentang Jessica yang dicekal bepergian ke luar negeri oleh pihak imigrasi. Kasus ini memasuki babak baru. Hari Sabtu pagi tanggal 30 Januari, kepolisian menangkap Jessica di sebuah hotel di Mangga 2, Jakarta Utara. Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Setelah diperiksa selama 15 jam, malam harinya kepolisian memutuskan untuk menahan Jessica untuk kurun waktu 20 hari. Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI Rejowali Televisi. Ya, Api disebutkan bahwa Jessica ditahan selama 20 hari. Nah, apakah ada kemungkinan terjadi perpanjangan penahanan, Afi? Ya, ini untuk kepentingan penyidikan tentu saja nanti ke depannya kemungkinan saja bisa ada bukti baru. Nah, ini bisa saja diperpanjang. Karena kan ini kan kemarin kan Jessica ini diperiksa sebagai saksi, kalau sekarang sebagai tersangka. Baik, pemirsa, ini orang tua dari korban, orang tua dari Wayan Mirna mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya menetapkan tersangka dalam kasus ini, yang mana orang tua Wayan Mirna begitu berharap agar apabila terbukti pelakunya akan dihukum seadil-adilnya. Kita dengar statement dari orang tua Wayan Mirna, Darmawan Salihin. Kita hanya sebagai korban, saya bapaknya Mirna yang sudah meninggal, saya sudah shock, saya sudah capek ya. Polsek setempat, sementara polisi menahan tas dan dompet korban sebagai barang bukti aksi kejahatan pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV. Kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini. Ya, namun Afi, ada yang juga menanyakan termasuk dari kuasa hukum Jessica, apa alat bukti kuat yang dimiliki penyidik sehingga bisa menetapkan Jessica sebagai tersangka? Ya, ini jika mencermati penjelasan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Krisnamurti, penyidik memiliki beberapa alat bukti yang cukup kuat. Baik, apakah termasuk ini rekaman CCTV di Cafe Olivier Grand Indonesia yang menjadi lokasi kejadian, Afi? Ya, ini merupakan kewenangan penyidik untuk memberikan keterangan apa saja alat bukti yang dimiliki. Baik, ini rekaman CCTV ini pemirsa menjadi salah satu bukti yang paling dinantikan oleh semua kalangan dan belum dipublikasikan ya oleh kepolisian ya. Nah, salah seorang komisioner Komisi Polisi Nasional Kompolnas melihat langsung secara detail rekaman CCTV detik-detik kejadian di tempat kejadian perkara. Berikut kesaksiannya. Gelasnya, ya kan? Berarti memang diangkat bener, Pak? Diangkat gelasnya kan kelihatan di dalam. Ada, jadi kelihatan karena memang di situ tidak kelihatan ya. Tapi ada di dalam di balik apa itu ada kelihatan mengangkat gelas, ada memindahkan gelas. Kemudian dia gerakan-gerakan pindah tempat juga ada di situ gitu ya. Ya, dia pun membersih karena melihat apa ada di situ. Tapi tidak ada gerakan dia memasukkan sesuatu ya? Hah? Tangan memasukkan sesuatu ke gelas itu? Enggak ada kelihatan di situ. Ya, tidak kelihatan karena memang itu dari jauh. Kemudian lokasinya juga sangat jauh dari sini.
Ya pemirsa, masih terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna, pertanyaan yang belum terjawab adalah apa motif tersangka menaburkan racun sianida ke minuman korban. Afi, bisakah kamu memberikan gambaran? Ya, ini tidak ada yang bisa saya sampaikan ya, karena ini merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Baik, ini bukankah motif merupakan materi yang harus diungkap untuk membongkar kemungkinan keterlibatan orang lain, Afi? Ya, ini mohon maaf Niki, sekali lagi ini merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya untuk menjelaskannya secara langsung nanti. Jadi kita tunggu kewenangan dari, maksudnya kita tunggu informasi dari Polda Metro Jaya, begitu ya. Baik pemirsa, kita ikuti laporan rekan Stephanie Devirsta dan juru kamera T. Hartomo dalam jejak pembunuh Mirna. Beginilah situasi di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang terus didatangi oleh rekan media, baik di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, dan juga dini hari, yang terus menunggu untuk mendapatkan perkembangan dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dan hingga saat ini pun pihak penyidik masih belum mengetahui apa yang menjadi motif dari pembunuhan Mirna tersebut. Jessica Kumala Wongso yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini sudah mendekam di dalam rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari. Penyidik menahan Jessica guna kekhawatiran tersangka akan melarikan diri dan juga menghilangkan barang bukti yang sudah ada. Januari lalu, es kopi Vietnam yang disesap Wayan Mirna Salihin dalam acara Temu Kangen bersama teman lamanya Jessica dan Hani membuatnya tewas. Kopi itu dibeli di sebuah kafe di Grand Indonesia di Jalan Pajajaran, Kebon Raya Bogor. Warga yang mengetahui ada pelaku copet akhirnya ikut menyelam pelaku. Polisi yang berupaya menyelamatkan pelaku dari amukan warga bahkan sampai terjatuh dari motornya. Aksi ini pun mengakibatkan kemacetan parah. Di sini dia yang maling itu duduknya sebelah saya. Udah ada yang diambil. Nggak sempat keburu anak saya ngeliat. Tas ibu dirogoh atau gimana, Bu? Iya, udah main. Diapain Di tasnya? sini itu habis pajak adanya ditutup gini ya. Pelaku copet langsung diperiksa di Mapolsek setempat. Sementara polisi menahan tas dan dompet korban sebagai barang bukti aksi kejahatan pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV. Yang tengah bertugas di Jalan Pajajaran, Kebon Raya Bogor. Warga yang mengetahui ada pelaku copet akhirnya ikut menyerang pelaku. Polisi yang berupaya menyelamatkan pelaku dari amukan warga bahkan sampai terjatuh dari motornya. Aksi ini pun mengakibatkan kemacetan parah. Di sini dia yang maling itu duduknya sebelah saya. Udah ada yang diambil. Nggak sempat keburu anak saya ngeliat. Tas ibu dirogoh atau gimana, Bu? Iya, udah main. Diapain Di tasnya? sini itu habis pajak adanya ditutup gini ya. Pelaku copet langsung diperiksa di Mapolsek.